kita kembali lagi di ibadah online ini bersama Loso Wendy dan Lase Geta. Sebelum kita nyanyi-nyanyi, kita nari-nari, kita mau siapin hati kita dulu ya. Kita nyanyikan lagu kita di dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam kebaktian. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Biarlah Tuhan sendiri memimpin kami agar kami tetap semangat dalam memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Loso di sini senang banget. Loso Geta senang nggak hari ini? Seneng dong pastinya. Nah, adik-adik juga harus senang ya. Yuk kita mau nyanyi lagu Saya Bergirang dan langsung di medley dari Terbit Matahari. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Dari Terbit. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, selanjutnya kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus, langsung di medley dengan Yesus Sayang Semua. Pasti udah pada bisa kan lagu-lagunya? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan?
capek belum? Belum ya, Rasul juga belum capek. Rasul kita udah capek? Belum dong. Belum, ayo kita masih ada satu lagu lagi, kita mau belajar nyanyi lagu Maju Laskar Kristus. Kita nyanyi pelan-pelan dulu ya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Oke adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Masih ingat kan hukum kasih? Oke, kita ucapkan bersama-sama. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke adik-adik, sekarang sudah waktunya untuk persembahan. Adik-adik yang di rumah bisa mempersiapkan persembahannya. Nah sekarang karena kita sudah punya teknologi, adik-adik bisa meminta tolong papa mama untuk scan QR code yang ada di sini. Nanti papa mama bisa bantu untuk transfer uangnya. Tapi ketika transfer uangnya jangan lupa di belakangnya ditambahin angka 1. Misalnya adik-adik mau memberikan Rp50.000, nanti yang ditransfer adalah Rp50.001. Oke, bisa persiapkan semuanya. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan apa yang kami punya sebagai rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau pakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang pimpin hati kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala ceritamu. Ceritakan padaku
bersama-sama akan masuk dalam doa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman Tuhan secara benar. Tuhan juga tolong supaya adik-adik dapat fokus dan dapat membuka telinga mereka dan dapat duduk tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Lause punya gambar binatang. Ini dia. Apa ya nama binatangnya? Apa? Kuda? Bukan kuda. Apa? Nah, betul sekali. Tadi Lause mendengar ada yang menjawab namanya keledai. Keledai ini memang mirip dengan kuda. Hanya saja keledai ukurannya lebih kecil daripada kuda. Walaupun ukuran tubuhnya kecil, tapi keledai ini tubuhnya kuat. Sehingga pada zaman dulu banyak orang yang menggunakan keledai selama perjalanan jauh. Selain keledai ini bisa dinaiki, keledai ini juga bisa membawa banyak barang. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang mengisahkan tentang seekor keledai dan bagaimana Tuhan memakainya. Udah gak sabar ya adik-adik untuk mendengarkannya? Duduk yang manis, kita akan mendengarkannya. Begini ceritanya. Cerita ini tercatat dalam Alkitab, Kitab Bilangan pasal 22 ayat 1-35. Saat itu bangsa Israel berkemah di dataran Moab. Balak adalah seorang raja di negeri Moab. Balak menjadi takut jika nanti kerajaannya akan diserang oleh bangsa Israel. Ia telah mendengar tentang kehebatan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menyertai mereka ketika mereka melawan bangsa Amori. Balak menjadi ketakutan ketika bangsa Israel akan melewati negeri dia. Balak tahu kehebatan bangsa Israel karena diberkati oleh Tuhan. Karena itu, Balak memanggil utusannya untuk mencari seorang hamba Tuhan yang bernama Bileam. Untuk apa? Untuk mengutuki bangsa Israel. Adik-adik tahu apa itu mengutuk? Mengutuk itu adalah mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada seseorang. Seperti halnya di cerita ini, Bileam diminta untuk mengutuki bangsa Israel supaya menjadi kalah. Nah, adik-adik, mengutuk itu perbuatan yang tidak baik ya. Allah pun tidak mengizinkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Dan utusan Raja Moab kembali kepada Balak, Raja Moab. Tetapi Balak kembali mengutus orang-orangnya untuk datang kepada Bileam. Dia berkata, "Aku akan membayarmu dengan sejumlah emas yang banyak jika Bileam mau mengutuki bangsa Israel sehingga mereka menjadi kalah dan hancur." Walaupun Allah sudah mengatakan kepadanya supaya jangan pergi, tetapi Bileam tetap ingin pergi karena ingin mendapatkan hadiah emasnya. Akhirnya Allah berkata, "Pergilah, tetapi katakan hanya apa yang aku katakan kepadamu." Bileam pun pergi dengan menunggang keledainya. Tak tuk, tak tuk. Keledainya berjalan melalui padang, gunung, dan bukit. Tiba-tiba di tengah perjalanannya, keledainya melompat dari jalan dan masuk ke ladang.
Bileam menjadi terkejut dan marah. Dia memukul keledainya dengan tongkat dan juga memaksa keledainya untuk kembali ke jalan. Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Tak, tuk, tak, tuk. Kemudian mereka memasuki sebuah kebun anggur. Di sekeliling kebun anggur itu ada tembok. Tiba-tiba keledai itu berteriak, "Hi, ho!" Dia ketakutan. Sampai akhirnya keledainya makin dekat ke tembok. Sampai-sampai kaki Bileam terjepit. Bileam kembali marah dan kembali memukul keledainya. Dia memaksa keledainya untuk kembali berjalan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Bunyinya gimana? Tak, tuk, tak, tuk. Saat melewati jalan yang sempit, tiba-tiba keledainya terhenti dan berlutut. Sampai Bileam terjatuh ke tanah. Bileam kembali marah besar. Dia mengambil tongkatnya dan dia memukul keledainya dengan keras. Lalu Tuhan begitu maha kuasa. Dia membuka mulut keledai itu sehingga keledai itu dapat berbicara. Keledainya berkata, "Mengapa Tuhan memukuli aku sampai 3 kali?" Bileam sangat kaget karena dia mendengar keledainya berbicara. Pasti kita semua juga akan kaget kalau kita mendengar ada binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Lalu Bileam tetap marah. Dia menjawab keledainya, "Kamu tidak taat kepada aku. Jika aku membawa pedang, pasti aku akan membunuhmu." Kata Bileam seperti itu. Keledainya menjawab, "Apakah aku bukan keledai yang baik? Selama ini pernahkah aku tidak taat kepadamu?" Bileam menjawab, "Tidak." Dan kemudian Tuhan pun membuka mata Bileam. Tiba-tiba Bileam melihat suatu cahaya yang bersinar terang di depannya. Dan tampak olehnya seorang malaikat Tuhan. Dia berdiri sambil membawa sebuah pedang di tangannya. Dia baru sadar, ternyata keledainya menjadi tidak taat kepada dia karena keledainya melihat malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu yang menghalangi jalan keledainya. Bileam pun menjadi ketakutan dan berkata, "Jika Allah tidak mengizinkan saya pergi ke Moab, saya akan kembali ke rumah." Malaikat pun menjawab, "Engkau boleh pergi ke negeri Moab, tetapi engkau hanya berbicara apa yang telah Allah katakan kepadamu." Allah berkata agar Bileam memberkati bangsa Israel, bukan mengutukinya. Dan Bileam pun mendengarkan perkataan Allah. Bileam memberkati bangsa Israel. Raja Balak menjadi tidak senang dan tidak memberikan hadiah kepada Bileam. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita melihat bahwa Tuhan akan menegur kita ketika kita akan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Kita bersyukur kita akan ditegur bukan melalui seekor keledai seperti cerita Bileam, tetapi Tuhan sudah memberikan kita orang tua, guru yang akan menegur kita ketika kita melakukan perbuatan yang salah. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus dengar-dengaran dan juga harus taat pada perintah papa mama dan juga guru-guru. Waktu papa mama minta kita untuk mandi atau untuk membereskan mainan, harus segera kita lakukan. Begitu juga ketika kita mendapat tugas dari guru-guru kita, kita harus segera lakukan. Ingat ya adik-adik, harus menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus
pasti menolong. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 14a. Bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Adik-adik, kita akan belajar satu lagu baru yang berjudul Listen and Obey. Sama-sama nanti kita belajar bersama, bernyanyi dan juga dengan gerakannya. Semuanya ikutin Lause ya. 1, 2, 3. We will listen and obey. Listen and obey. Listen and obey. In Jesus we will listen and obey. Listen and obey. Listen and obey Him. Gampang kan lagunya? Kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya. We will listen and obey. Listen and obey. Listen and obey in Jesus. We will listen and obey. Listen and obey. Listen and obey Him. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat, mau dengar-dengaran, dan juga mau menjalankan semua perintah orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cara membuat aktivitas hari ini, yang pertama kali kita ambil gambar yang berbentuk lingkaran dan kita pilih salah satu marker, boleh warna apa saja. Kemudian kita tuliskan tulisan I will. Kemudian kita ambil untuk bentuk persegi panjang yang pertama, kita tuliskan listen. Dan terakhir kita tuliskan obey. Ya, setelah ditulis, kita akan menempelkan pola ini dengan menggunakan stick ice cream. Sebelumnya kita akan tempelkan beberapa double tip pada stick ice cream ini. Setelah menempelkan double tip pada ujung ice cream, kita buka, kemudian kita tempelkan, kita ambil yang gambar yang berbentuk lingkaran di bagian belakangnya, dan juga untuk tulisan listen di belakangnya kita balik dan kita tempelkan stick ice cream di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti ini. Itu kita tempelkan pada tulisan obey. Di bagian belakangnya kita tempelkan seperti yang tadi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Kemudian kita balik menjadi seperti ini dan kita pasangkan di bagian paling atas untuk menggantungnya. Adik-adik kalau punya pembolong kertas bisa minta mama atau papa untuk membuat bolongan di sini dan kita ikatkan tali di bagian belakang. Atau kalau adik-adik mengerjakannya sendiri, adik-adik bisa tempelkan saja untuk double tipnya di bagian belakang.
Adik-adik bisa menambahkan hiasan dekorasi di bagian pinggirnya dan kemudian adik-adik bisa menggantungnya di kamar adik-adik. Ingat, adik-adik harus selalu dengar-dengaran dan juga harus selalu taat perintah papa, mama, dan juga guru-guru. Hai adik-adik semua, kita bersyukur hari ini kita sudah beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semangat dan bersukacita? Yeay! Tetap harus semangat dan bersukacita sekalipun secara online. Minggu depan masih ada ibadah online. Lalu saya ajak nih adik-adik bisa masuk ibadah lewat Zoom. Jadi adik-adik tidak sendirian. Lewat Zoom ada teman-teman dan juga lause-lause, kita bisa ibadah sama-sama. Ya, linknya ada di bawah description box ya. Adik-adik masuk sesuai dengan kelas masing-masing. Sekarang nih pasti adik-adik liburan ya, sudah terima rapot, terus sekarang liburan. Senangnya sekalipun nggak bisa kemana-mana, tetap di rumah menikmati waktu liburan bersama dengan keluarga. Nah, Lausa mau kasih tahu, adik-adik sudah terima rapot, sudah naik kelas. Jadi kelasnya kan sudah berubah. Tapi di sekolah minggu adik-adik masih di kelas yang lama. Misalnya adik-adik kelas 2 naik ke kelas 3, link Zoom-nya masih yang kelas 2 ya. Yang kelas 4 naik kelas 5, linknya masih yang kelas 4 ya. Nanti di sekolah minggu kita naik kelasnya sama-sama. Kita naik kelasnya serentak. Oke? Jadi jangan salah masuk ya, nanti dulu naik kelasnya. Kita akan sama-sama. Oke, sip. Jangan kemana-mana ya adik-adik, tetap jaga kesehatan karena virusnya semakin dahsyat ya adik-adik. Jadi tetap di rumah menikmati waktu bersama dengan keluarga di rumah. Selalu berdoa, rajin baca Alkitab dan tetap berelasi dengan Tuhan. Kita tutup ibadah kita dalam doa, kita naikkan Bapa terima kasih. Semua lipat tangan, tutup mata, kita angkat pujian Bapa terima kasih, nanti Lausa akan tutup dalam doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sekali kalau hari ini kami sudah beribadah sekalipun secara online. Tapi kiranya kami tetap bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun ibadah di rumah Tuhan, tapi kami tidak mau kehilangan semangat dan sukacita untuk beribadah. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah Engkau menuntun setiap kami, Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dan minggu depan Tuhan kami masih akan ibadah online. Dan kiranya Tuhan kami bisa ibadah online melalui Zoom, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan juga lause-lause. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk keadaan ini yang masih pandemi. Kami berdoa Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan orang-orang yang saat ini sedang sakit apapun itu dan juga sakit COVID. Kami berdoa Tuhan Kau yang boleh sembuhkan. Dan kiranya Tuhan lindungi setiap kami, papa mama kami dan orang-orang yang bekerja di luar sana. Kiranya mereka boleh tetap sehat, mereka terhindar dari segala macam virus dan penyakit. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden dan juga semua menteri yang ada di pemerintah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat untuk mereka menemukan satu langkah yang tepat untuk boleh menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan vaksin juga Tuhan boleh dijalankan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sedari kami kecil Tuhan, kami mau taat dan setia mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Untuk adik-adik yang baru pertama kali ikut
ibadah di GKY Pluit Sekolah Minggu, selamat datang. Dan kalian juga boleh ikut di dalam ibadah lewat Zoom. Linknya ada di bawah. Oke, sampai jumpa semuanya. Tuhan berkati. Dadah.